What's up guys, welcome back to my channel, Wilkun Channel. Dan kembali lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue mau lanjutin part 2 nya dari Mall Angker Jakarta. Kalau kalian belum nonton atau dengar part 1 dari Mall Angker Jakarta, please nonton dulu karena cerita ini ada hubungannya atau cerita lanjutan dari part 1-nya. So, gue akan lanjutin cerita seram ini, tapi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan layar kalian, kemudian klik tombol loncengnya guys, biar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru di channel ini. Terus kalau kalian dengar podcast cerita seram, jangan lupa untuk klik tombol following-nya. Tinggal klik langsung support channel ini guys. So, kita lanjutin part 2-nya dari Mall Angker Jakarta. Kalian belum pulang? Dan rupanya suara itu adalah suara Bu Indri. Belum Bu, Tio ketakutan, aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan kata apapun untuk menjawab Bu Indri. Hayo, mau ngintip saya ya? Tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. Enggak kok Bu, saya tadi mau nganterin Inun yang kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan Nun? Nun, Tio menepuk pundakku. Iya Bu. Ya sudah, sana pulang, udah malam loh. Iya Bu, kalau gitu kami pamit ya. Kami bergegas pergi, sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil menatap tajam ke arah kami. Segera kami mempercepat langkah kami. Malam itu aku merasa sangat mencekam. Aku penasaran pesugihan apa yang dilakukan Bu Indri. Semakin malam aku semakin khawatir lantaran Bi Risma belum juga pulang. Saat itu aku belum mempunyai handphone sehingga aku tidak bisa menghubunginya. Di luar hujan turun dengan sangat deras, aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak bisa lepas melihat arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Bi Risma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk, tapi Bi Risma belum juga pulang. Tengah malam aku terbangun, ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya, ku dengar suara wanita sedang menangis dari arah tangga. Penasaran, ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil, berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Bi Risma. Ia membelakangiku. Semakin ku dekati, semakin jelas kalau itu memang Bi Risma. Aku menghela napas lega. Aduh, Bibi kenapa nangis? Dia tidak menjawab. Diputusin pacar ya, Bi? Tanya aku penasaran. Dia tidak mau membalikan badannya, ia tetap berdiri membelakangiku. Pulang, bentak Bi Risma. Tubuhnya hilang begitu saja, aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan kukunci rapat, napasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Bi Risma. Tak lama berselang, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kuintip dari balik tirai jendela, betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak di lift bersamaku. Dan satu lagi seorang lelaki yang pernah bunuh diri di mall itu yang kusaksikan sendiri. Nun, ikut kami yuk, suara mereka kompak, entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau, terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak meminta tolong. Inun! Terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. Mbak, tolongin aku! Aku berkata seperti itu. Kamu kenapa Nun? Buka pintunya! Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. Kamu kenapa Nun? Ada setan. Tadi ada setan Mbak, kataku. Tenang Nun, tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi. Enggak Mbak, tadi ada setan di depan pintu, banyak banget. Kamu tenang, ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya, ajaknya. Mbak, tolong hubungin bibiku. Dia belum pulang sampai sekarang. Oh, oke. Kamu tenang ya, ucapnya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. Aduh, Nun. Nomor bibimu tidak aktif. Aku semakin khawatir. Aku mau lapor polisi saja, Mbak. Tunggu sampai besok saja, Nun. Siapa tahu bibimu lagi ada urusan mendadak. Aku mengangguk, sesekali mencoba untuk berpikir positif.
Sampai pagi, Bi Risma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall, aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu mereka bisa membantuku. Hah? Kamu serius? Tanya Tio. Iya, dari semalam belum pulang. Coba aku telepon dulu ya. Tio mengetik di layar handphonenya. Dia menggelengkan kepala, tidak bisa dihubungi. Aduh, gimana nih? Aku semakin panik. Tio menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita buat nyari bibimu. Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak. Aku dan Tio kewalahan melayani mereka semua. Seperti tidak ada jeda sama sekali. Pelanggan terus berdatangan. Saat dagangan kami habis, kami berdua tergeletak di lantai kelelahan. Ini belum selesai. Seperti biasa, nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami. Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan. Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawakan masakan Padang, para pemuda itu akhirnya muncul dengan suara khas berisik mereka. Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu. Setelah mereka selesai makan, entah kenapa, aku penasaran dan ingin mengikutinya. Dari belakang pelan-pelan kuikuti, betapa terkejutnya saat aku menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri mereka. Di koridor tempat lift, satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall lalu menghilang begitu saja. Kamu sudah tahu kan? Tio mengagetkanku. Kenapa kamu bertahan kerja di sini? Tanyaku. Butuh uang. Di sini gajinya gede. Belum lagi Bu Indri yang loyal suka kasih uang, kata Tio. Tio menarik lenganku. Ia mengajakku untuk menutup kios. Pacarnya bibiku. Ya, dia kuncinya karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh lelaki itu. Entah mereka mau pergi kemana, walau aku tidak tahu siapa pacar bibiku. Tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Bi Risma sekarang. Atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku. Aduh, pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Bi Risma ditemukan. Aku sudah minta Tio agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya sampai saat ini, Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya Tio mau membantuku untuk melaporkan ke polisi. Di kantor polisi, aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun, sudah 2 hari berlalu, tidak ada kabar sama sekali dari pihak kepolisian. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania, katanya dia tahu informasi tentang pacarnya bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacarnya bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah minta izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari. Jadinya Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tidak akan pernah tenang saat bekerja kalau Bi Risma belum ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil, melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat, lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi. Mungkin biar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawaku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian, kucing kampung berkeliaran. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian tercium bau comberan yang menusuk hidungku. Kututup hidungku dengan kerah baju. Bau ya? Tanya Mbak Tania. Aku mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam, banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran kenapa orang-orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai, membuatnya tercemar dan bau. Akhirnya kami tiba di sebuah kontrakan kumuh dan jelek. Kontrakan itu bahkan lebih jelek daripada punya bibi. Dindingnya terbuat dari triplek yang sudah jelek. Pintunya dikunci, tapi ada sendal Bi Risma dan sepatu lelaki. Pasti itu milik pacarnya bibi. Aku memanggil-manggil namanya sambil menggedor pintu, tapi tidak ada jawaban. Kita dobrak aja, Mbak. Ini pintunya dikunci di dalam, kataku. Oke, kata Mbak Tania. Kebetulan pintunya sudah rapuh, jadi gampang sekali didobrak. Kami berteriak dengan apa yang kami lihat. Pacarnya Bi Risma tewas gantung diri. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lehernya terjulur. Mendengar teriakan kami, warga berdatangan. Mereka berkerumun di depan kontrakan. Mereka semua bergeridik ngeri melihat mayat yang tewas gantung diri. Tak lama berselang, polisi berdatangan.
Mayat lelaki itu diturunkan, garis polisi dipasang mengelilingi kontrakan. Aku heran kenapa dia gantung diri, kemana bibiku. Saat itu, bagiku semua semakin rumit. Aku dan Mbak Tania dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Aku juga melaporkan kembali bibiku yang sudah berhari-hari hilang. Setelah selesai, kami langsung pulang. Tak henti aku menangisi bibi yang sudah hilang berhari-hari. Keesokan harinya, sepulang kerja, aku mendapatkan sebuah petunjuk saat pengunjung mal sudah sepi. Tio sudah pulang lebih dulu, sedangkan aku menemukan jejak kaki seseorang. Kuikuti jejak kaki itu mengarah ke sebuah kios kosong. Aku pernah dengar cerita dari Tio kalau kios itu tidak pernah laku karena membawa sial bagi penyewanya. Dahiku berkerut. Di dalam kios itu ada Birisma yang tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. "Nun, sini Inun." "Bibi?" Aku semakin mendekat. "Hei kamu!" Seseorang membentakku dari kejauhan. Dia adalah satpam mall. Langkahnya terburu-buru mendekati ke arahku. "Ngapain masih di sini?" "Pak, udah berhari-hari bibiku hilang. Tadi aku lihat di dalam kios itu." Aku menunjukkan kios kosong yang jelas tidak ada siapapun di sana. "Jangan dekat-dekat sama kios itu. Sana pulang, udah malam." "Emang kenapa Pak kiosnya?" Pak Satpam melirik kios tersebut. Ada pelang bernomor 12 di atas kios tersebut. "Ceritanya panjang, kamu mending pulang," kata Pak Satpam terkesan mengusir. Aku mengangguk dan beranjak pergi. Pikirku masih berkecamuk, bibi di mana? Siapa yang melakukan semua ini pada bibiku? Sambil melamun, tidak terasa aku sudah sampai di depan lift. Mall benar-benar sudah sepi. Pak Satpam yang mengusirku juga tidak terlihat lagi. Mungkin dia sedang memeriksa seluruh ruangan mall. Tidak lama berselang, bunyi lift berdentang, pintunya kemudian terbuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku masuk dan menekan lantai tujuanku. Lift bergerak perlahan, tapi ada yang aneh. Aku masih ingat betul urutan tombol pada lift tersebut, dari mulai lantai dasar sampai dengan lantai terakhir. Dan seingatku, tidak ada lantai berinisial M. Anehnya sekarang aku melihat tombol lift berinisial M. Apa maksudnya? Liftku malah berhenti di lantai M. Pintu terbuka perlahan. Karena penasaran, aku lantas beranjak keluar dari lift. Dahiku berkerut saat menoleh ke kanan. Di sana toko-toko masih buka. Para pengunjung mal memenuhi lantai tersebut. Mereka berlalu lalang membawa keluarga, pasangan, dan teman-teman. Lantai M ini sangat luas dan tidak seperti lantai-lantai lainnya. Luasnya sangat tidak wajar, mungkin saja bisa menampung orang satu stadion bola. Aku berjalan perlahan sambil terus terheran-heran karena melihat apa yang mereka jual bukanlah hal biasa. Kios-kios itu menjual janin bayi, darah, dan biji-bijian warna hitam. Entah biji apa, aku tidak tahu. Di meja makan, aku bertemu dengan sekelompok anak muda yang menjadi pelanggan setia kiosku setiap malam. Mereka melihat ke arahku dan tersenyum ramah sambil mengangguk. Tangan mereka memegang janin. Aku lihat ada yang masih mengunyah janin itu. Perutku mual, segera aku menjauh dari mereka. Tidak jauh dari tempatku berdiri, ada seorang wanita berbaju hijau dan lelaki yang pernah bunuh diri sedang sibuk melayani pelanggan di kios mereka masing-masing. Aku juga lihat sosok Bibi Risma di salah satu kios tersebut. Bibi Risma sedang sibuk melayani pembeli. Wajahnya pucat sekali. "Bibi!" Aku berlari mendekatinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan datar. "Bibi, ayo pulang!" Ku tarik lengannya yang terasa dingin. Dia diam saja sambil memandangiku. Tak lama kemudian dia keluar dari dalam kios tersebut lalu menghampiriku. "Pulang, Nun. Bilang ke keluarga Bibi kalau Bibi sudah mati." "Bibi ngomong apa sih? Ayo pulang, Bi." Aku menarik lengannya. "Bibi sekarang tinggal di sini, di mall ini, dan mungkin untuk selamanya." Aku menangis, air mata hangat membasahi pipiku. "Bibi, Inun takut. Jangan tinggalin Inun sendirian di Jakarta." Ku peluk tubuh bibiku. "Pulang, Nun. Pulang." "Kalau Bibi sudah mati, siapa yang bunuh Bibi?" tanyaku sambil menangis. Wajah Birisma berubah menjadi seperti ketakutan. Sebelum ia mengucapkan sesuatu, sebuah cambuk menyambar dari arah belakang bibiku. Cambuk itu melilit di lehernya. Bibi diseret masuk ke dalam kios. Ia berteriak meminta ampun, tangannya menggapai-gapai. "Pulang, Nun, pulang.
teriak Bibi sesaat sebelum tubuhnya masuk ke dalam kios. "Bibi!" Seperti ada yang menghalangi yang membuatku tidak bisa masuk ke dalam kios itu. Tubuhku terpental jauh dan jatuh di lantai. Saat bangun, orang-orang seisi mall itu melihat ke arahku. Mereka sangat menakutkan. Untungnya aku berhasil kabur dari lantai M. Mereka tidak bisa menyakitiku, mungkin karena jimat pemberian Abah yang selalu kubawa di dalam dompet. Sesampainya di depan mall, aku berdiri sendiri menunggu bajai lewat. Kendaraan masih berlalu lalang, tapi tidak terlalu ramai. Di seberang jalan, aku melihat Bu Indri sedang berdiri di samping sebuah mobil sedan berwarna putih. Ia sibuk menelepon seseorang, aku langsung bersembunyi di balik tong sampah. Bu Indri, dia sangat misterius bagiku. Entah kenapa, satu-satunya orang yang kucurigai adalah Bu Indri. Aku yakin kalau dialah yang menjadi penyebab hilangnya bibiku. Tak lama kemudian, dia menutup teleponnya lalu masuk ke dalam mobil. Untungnya bajai muncul, aku langsung naik dan memintanya untuk mengikuti mobil Bu Indri. Aku tidak tahu apa rencanaku, yang jelas aku penasaran pada bosku itu. Agar Bu Indri tidak menyadari kalau sedang diikuti, aku minta sopir bajai agar jaga jarak. Mobil sedan Bu Indri berbelok ke kanan tepatnya ke arah tendean, lalu terus melaju hingga tiba di sebuah persimpangan. Mobilnya berbelok ke kiri, seingatku itu adalah jalan menuju Kemang. Mobilnya lalu masuk ke perumahan elit dan berhenti di sebuah rumah mewah berpagar putih. Mesin bajai dimatikan, seorang satpam membukakan gerbang. Mobil Bu Indri tidak masuk ke dalam rumah itu, kepalanya nongol dari jendela mobil. Ia seperti sedang meminta sesuatu pada satpam itu. Aku tidak dapat mendengarnya, yang jelas satpam itu menyerahkan sebuah karung pada Bu Indri. Ia memasukkan karung itu ke dalam mobil, lalu melaju kembali. Aku menyuruh sopir bajai untuk mengikutinya sebelum kehilangan jejak. Aku tiba di sebuah gudang. Kalau dilihat dari luar, gudang itu seperti sudah lama terbengkalai. Mobil Bu Indri berhenti di depan gudang tersebut, sementara aku turun dari bajai dan membayar ongkosnya. Setelah kulihat Bu Indri masuk ke dalam gudang itu, aku lalu mengendap-endap mendekati gudang. Ku cari celah tembok yang berlubang. Dari lubang kecil itu, aku mengintip apa yang dilakukan Bu Indri dan dua orang lelaki yang penampilannya seperti preman. Mungkin itu pesuruh dari Bu Indri. Aku tidak bisa mendengarkan dengan jelas percakapan mereka. Ada seseorang yang diikat di atas kursi. Itu lelaki tua, siapa dia? Wajah lelaki itu sangat ketakutan. Setelah berbicara dengan ekspresi terkesan mengancam, Bu Indri mengeluarkan sebuah parang dari dalam karung. Ia menusukkan parang itu berkali-kali ke dada lelaki tua itu. Darah muncrat, lelaki itu sekarat. Aku ngeri melihatnya. Aku tutup mulutku dengan telapak tanganku, dan sebelum Bu Indri memergokiku, aku lari menjauh dari gudang tersebut. Keesokan paginya, aku mencoba untuk bersikap biasa saja. Untuk saat ini, aku tidak berani membocorkan tentang apa yang kulihat semalam. Bu Indri yang biasanya terlihat ramah, semalam menjadi mengerikan. Tanpa ampun dia membunuh lelaki tua dengan sangat sadis. Aku tidak tahu apa perkaranya, tapi setelah menyaksikan kejadian itu, aku yakin bibiku juga dibunuh oleh Bu Indri. Tio datang terlebih dahulu, aku agak kesiangan. Ia sudah membuka kios dan mengepel lantainya. Dahiku berkerut, ada buket bunga mawar di meja kasir. Tumben sekali ada bunga di kiosku. "Ini bunga siapa?" tanyaku. "Oh, tadi ada yang ngirim bunga itu buat kamu, Nun." "Siapa?" tanyaku heran. "Aku gak kenal, lupa nanya namanya." "Siapa ya yang kirim bunga ini? Perasaan di Jakarta, aku belum kenal sama banyak orang," kataku. "Ya siapa tahu aja ada yang ngefans sama kamu," kata Tio sambil terus sibuk ngepel lantai. "Oh iya Nun, nanti ada karyawan baru," lanjutnya. "Hah? Terus bibiku gimana? Bu Indri kok gak mau bantu cari sih?" Kata Bu Indri dia udah lapor ke polisi dan sekarang masih tahap pencarian Nun. Aku kesal menggelengkan kepala, kumasukkan bunga itu ke dalam loker. Lalu mengambil kain basah untuk membersihkan meja pelanggan. Tidak disengaja dari kejauhan, kulihat wanita berbaju hijau itu Naila tersenyum ke arahku. Nah itu dia guys, part 2 dari cerita seram Mall Angker Jakarta yang udah gue ceritain buat kalian. Gue mau ingetin sebelum gue tutup podcast ini, kalau kalian punya cerita atau pengalaman gaib yang kalian mau share di podcast cerita seram, bisa langsung DM Instagram gue di Willy Kun. Nanti gue akan ceritain ulang untuk di share di podcast cerita seram. So guys, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.